wala quwata. Aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang ada ini semuanya pemberian, bukan hasil jerih payahku. Itu saja persoalannya. Memang perlu banyak dibimbing dan perlu ada pembinaan dan bimbingan yang terus menerus sampai hati kita bisa tersadar seperti itu. Ketika oleh itulah makanya artinya Kanjeng Nabi mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Apabila Anda tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia yang ketika ngasih uang kedeleng tangan nyelodore, ya kan, kelihatan dia menjulurkan tangannya dan kamu melihat uangnya. Kalau pemberian manusia yang kelihatan saja kamu tidak bersyukur, bagaimana engkau akan bersyukur kepada Allah yang Anda tidak pernah melihat tangan Allah menjulur kepadamu, ya kan? Itulah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Itu maknanya seperti itu. Jadi artinya dan di penghujungnya mensyukuri nikmat Allah itu adalah yang paling inti sekali, adalah yang paling inti mengakui bahwa aku mendapatkan ini adalah dari pemberian Allah. Mengucapkan terima kasihnya itu namanya tasyakur. Oke. Kemudian sebagai bukti bahwa engkau mensyukuri nikmat itu adalah bahwa pemberian ini betul-betul digunakan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat kepadamu. Artinya nikmat itu digunakan untuk kebenaran dan kebaikan, bukan untuk kejahatan-kejahatan, sesuai dengan tujuan yang aslinya seperti itu. Allah ngasih uang kepadamu itu untuk ngasih makan anak dan istri, betul nggak? Untuk menyantuni anak yatim yang sengsara di dunia ini, untuk membantu masjid ini yang belum rampung, ini baru 90% ini, masih kurang 10% lagi ya. Iya, itu dermakan hartamu itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa ketika engkau berbagi kebahagiaan dengan siapapun, percayalah suatu saat entah kapan kebahagiaan yang kau bagikan kepada orang lain akan kembali kepada dirimu sendiri. Percayalah ya. Dan ini satu kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang berjiwa halus dan lembut, bahwa setiap kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, kita mendapatkan kebahagiaan karena kita telah bisa berbuat baik kepada orang lain. Kebahagiaan tidak ada artinya ketika tidak berbagi dengan orang lain. Salah satu kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika kita bahagia bisa membahagiakan orang lain. Paham nggak saya ngomong? Bapak-bapak setelah berbuat baik, merasakan nggak ada satu kebahagiaan? Napas kita yang sesak jadi lega lagi. Kepala yang berdenyut-denyut menjadi segar lagi. Badan yang tadinya berat menjadi ringan lagi. Ada satu kebahagiaan ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Pernah merasakan itu? Ini hanya dapat dirasakan oleh orang yang berjiwa halus dan lembut. Kalau tidak, ya duitnya kurang maning baik. Betul nggak? Duitnya kurang. Tadinya 1 juta, sekarang tinggal 900.000. Yang 100 buat bagi-bagi. Saya tidak minta bapak-bapak untuk membantu orang lain dalam jumlah yang besar kok. Banyak orang yang sengsara di sekitar kita, perlu dibantu. Percayalah, tidak perlu besar. Sesuai dengan kemampuan kita, sekecil apapun. Sekecil apapun kita membantu orang
lain. Andaikan kita hanya membantu nenek-nenek nyeberang jalan, kita tuntun, itu juga Allah berterima kasih kok. Paham nggak? Ada orang kelaparan, bantu sebisa-bisa kita. Kalau perlu nasi kita bagi dua. Nabi Ibrahim itu kalau makan menunggu tamu, menunggu ketemu sama orang lain, diajak yuk makan bersama. Kalau nggak ketemu orang dia nggak makan, nggak enak makan sendirian tuh.